atau terbakar juga bisa. Yang kedua adalah kalau yang renal itu biasanya kerusakan dulu. Maaf, kalau belum dulu sekarang nggak ada ya. Dulu masih ada. Dulu saya dapat pelajaran asam jengkolat itu masih ada. Misalkan nggak ada jengkolnya misalnya. Atau kalau ada saya langsung seneng deh. Nggak ada jengkol itu kan tidak pernah ada sekarang ya. Itu kalau mau menghilangkan bau mulut setelah makan jengkol supaya nggak bau, langsung makan petai. Yang penting nggak bau jengkol kan, jadi itu baunya ganti petai. Kalau dan kemudian kayak yang pos ini sumbatan dan trauma yang menyebabkan juga yang menyebabkan stasis urinnya nggak bisa berubah. Nah, itu kan kalau di saluran fisika urinaria kan kandung urin kan ke sana kembali kadang membuat gitu. Kemudian fungsinya ginjal menurun atau mendadak. Tapi kalau yang eh, PGK itu lama dan sistemnya stresornya lebih banyak, adaptasinya sedikit. Kadang kita rancu. Kalau sudah gagal ginjal kronik, ya tidak usah ngomong sama pasien. Kalau gagal gangguan ginjal itu, pasien. Tapi kalau gangguan itu ide kita dokter itu supaya penyakitnya itu tidak tambah parah. Nah, segitu terus. Kreatinnya dulu terus. Boleh tidak apa-apa. Tapi tidak mungkin jadi kalau dokter mendiagnosis penyakit ginjal kronik tapi sembuh itu salah. Pasti salah. Kan juga seorang bilang, "Wih, kok ini sementara karena gini-gini. Apa sementara ini? Ya aku berubah dengan bayar orang itu sakit atau kayak sementara ya. Dengan bahasanya gitu gitu. Sementara ini gini ya. Enggak, cok, yang tenanan aja enggak sementara saya nanti bisa kontrol lagi boleh tapi jangan sementara. Sekarang kita ke gangguan ginjal. Banyak tadi ada fase yang oliguri, non bahwa ada bedakan. Ya, gangguan ekskresi kita ini air kecil seperti semalam ya 4 sampai 5 kali 10 tahun pernah ada yang hitung ya. Ya itu makanya kalau ditanya dokter kan lucu di kandungan putra itu tipisnya lancar bu lancar berapa kali normal anak-anak 6 7 kali dalam 24 jam normal kalau orang tua sama seperti itu. Anak-anak di Indonesia itu menderita panas batuk pilek 2 3 bulan sekali 4 kali setahun. Setelah anak kan itu panen kita. Kalau orang tua-tua ini paling-paling kan 1 sampai 2 kali. Nah, kalau sakitnya lebih sering dari itu namanya sering. Tapi berubahnya tetap 4 kali. Berubahnya tidak mungkin. Itu harus kita temukan. Apa kriterianya? Sekarang pakainya dasar, ya. Dasar diagnosis dari kriteria diagnosis dari gangguan itu. Ya, waduh. Ya, selanjutnya ya sekedar saja apa kesulitan-kesulitan memakai dialisis ini menyebabkan bukan kesulitan-kesulitan penanganan sama cepat. Ini ada yang peningkatannya sekian kali. Semua sekali.
Lama-lama kalau Janssen itu kalau pasien sindrom nefrotik kan apa namanya kontrol tiap bulan. Terus satu ketika posisi ada yang dia nggak langsung pakai uritan tapi pakai plastik. Pakai kuman ini warna-warna sih bukan kuman dari sini tapi Jermidi itu ini kali sopo cek cek urinnya gitu sulit dia itu kan. Baik, jadi mohon maaf ya. Kenapa sih sebetulnya ini? Karena ini begini. Hai, hai, risiko tinggi mortalitas 23,3%. Risiko tinggi apa? Risiko, risiko. Kenapa harus dan kalau kita peduli aja lah, peduli ya. Eh, saya juga bisa. Dan paling harus dari pelentung lah seperti kan kita tidak apa-apa dulu lah sekarang kan apa-apa jangan tidak apa-apa ada barusan diberi obat kemudian kok merah-merah ah tidak apa-apa nanti jangan itulah tidak apa-apanya itu coba kita cek apa saja lah etiologi dari gagal ginjal gangguan ginjal itu ada prerenal ada renal ada postrenal ini tipikal asli pelajarannya dari dulu nggak pernah pelajaran tiba-tiba di tahun kemarin ada yang arti ada yang datang pertama kali dengan anuria setelah itu diperiksa urin kreatinin tinggi siswa akan ada buruk sampai Purwokerto ternyata ada orang Jawa Barat yang mondok negara bukan Jawa Tengah siaran-siaran kita. Jadi ini mudah-mudahan terjadinya ya satu kok karena kemarin bingung banget membingungkan apa paparannya macam-macam. Banyak yang setelah radio kontras tidak diperiksa oleh perhatinya, terus kalau faktor risikonya dehidrasi, penyakit ginjal kronik bisa menyebabkan gangguan gangguan on